dibahas di forum kian termasuk diwakili ning Bang Ali terkait ngomongi konstruksi hukumnya. Engkau juga ana Mas Kolik sing lagi perjalanan juga mungkin sedikit akeh berpendapat terkait keorganisasian atau pengorganisiran terkait hak-hak masyarakat sing perlu diperjuangkan itu juga apa baik. Kemudian cara berjuangnya juga pribadi. Artinya ngomongi hak dan kewajiban walaupun tertuang di dalam undang-undang, kanggo kita-kitaan masyarakat sing beli paham terkait konstruksi hukum juga keder. Makanya kula kesun banget Bang Ali nyempetna waktunya, tenaganya, pikirannya kanggo masyarakat Jumbel. Nah kebetulan Bang Ali ki wis ping 3 yang dipengeni kula karo batur-batur. Pertama masalah kepastian hukum, bahwa banyu limbahku beli berbahaya, banyu limbahku beli ngeracuni ruang hidupnya batur-batur petani. Kita seringkali ngomong bahwa kayaknya kita duduk anti terkait masalah industri, duduk anti terkait pembangunan atau program strategis nasional pemerintah pusat terkait zona industri. Karena kebetulan juga wilayah Losarang, lawan salah tolong koreksi ya, itu lumayan gede zona atau wilayah sekitar kurang lebih 80 hektar ya Mas ya, 8.000 hektar seluruh Losarang. Lamun kita-kitaan ketemu di wilayah kali Betokan atau kali Jangga atau kali Jumblang beli di Cemari. Maksudnya perjuangan batur-baturku ternyata benar ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh PT Kawaguchi. Apa sih prosedurnya? Ya tertera nih sanksi pun. Nah itu kon diperbaiki Pak. Sehingga tanggal 18 sampai hari ini durung pernah masyarakat ki atau kula pribadi ki weruh terkait masalah aktivitas Kawaguchi seperti apa. Beli mengindahkan lah atau beli ladeni lah terkait sanksi kuwen. Terus kita anggi sebagai masyarakat ki kanggo melindungi ruang hidup, kanggo melindungi lingkungannya ki kudu seperti apa sih? Nah kurang lebih tuh Bang Ali lebih detail lah menjabarkan terkait fungsi-fungsi dari hukum tersebut. Mengapa waktu dan tempat saya persilakan. Ini ketika ngomongin gerakan masyarakat dan industri, saya kira secara hukum ya sah dan tidak apa-apa. Yang jelas dari 2 pertemuan saya menyampaikan bahwa ada kewajiban sosial atau tanggung jawab sosial dari satu industri terhadap lingkungan sekitar. Itu wajib, baik di Undang-Undang PT perusahaan perseroan terbatas ya, dulu tahun 2012 tidak salah 17. Dan saya kira itu menjadi, kalau perusahaan bertanggung jawab berarti masyarakatnya juga berhak atas menuntut itu, berhak atas menuntut misalkan bahwa perusahaan itu bermanfaat secara ekonomi maupun ekologi. Ekologi itu apa? Ekologi ya lingkungannya sehat, bahwa airnya tidak tercemari atas ketika adanya industri, bahwa udaranya tidak tercemari ketika lahirnya industri atau pabrik. Nah, ini yang perlu kita pilih. Gerakan masyarakat ini kan masyarakat yang bergerak dalam lingkungan industri atau di lingkungan industri itu boleh nggak sih masyarakat bergerak? Saya kira itu sah-sah saja, secara hukum sangat. Kalau ada pabrik nih di Jumblang, ternyata karyawannya kebanyakan bukan orang Indramayu atau bukan orang Jumblang misalkan, bener nggak? SR, Corporate Social Responsibility.
Itu tuh bahasa kerennya, tapi yang jelas adalah bahasa sederhananya bahwa perusahaan punya tanggung jawab sosial untuk bisa mensejahterakan masyarakat sekitar wilayah industri. Itu yang dimaksudkan tentang dampak ekonomi. Nah terus persoalannya yang kedua adalah boleh nggak masyarakat Jumbleng bergerak atau masyarakat Indramayu bergerak untuk memperjuangkan itu? Undang-undang adalah hak kita, hak masyarakat untuk ngomong bahwa itu salah dan benar. Salahnya tentunya bukan hanya persoalan pokoknya, tapi ngomongin aturan. Ya jelas lah teman-teman, forum masyarakat Jumbleng bersatu, tapi kan ya pasti anak sebab biaya, pasti anak persoalannya, pasti anak jalane, pasti anak yang bisa membuat makhluk hidup itu mati. Dari sudut pandang hukum, saya kira masyarakat Jumbleng gak usah khawatir. Gak usah khawatir bahwa apa yang dilakukan oleh kawan-kawan ini, masyarakat semuanya ini adalah sesuatu yang bisa, contoh anggapannya misalkan merongrong pemerintah, sama sekali tidak. Artinya kalau saya dapat simpulkan atau saya tanya, ada nggak masyarakat Jumbleng yang jadi karyawan? Ada berapa orang? Ada 5 orang yang di EP Pertamina. Yang di Kawaguchi ada 6 ya, anak ya. ada sekitar 6-an ya. Nah, apakah sampean gak daftar atau gimana? Udah daftar. Udah daftar? Saya udah daftar 3 kali. 3 kali tapi gak diterima? Nah, 28 ayat E itu turunannya muncul di Undang-Undang Kebebasan Berpendapat di tahun 98 awal reformasi. Itu untuk apa? Untuk bisa ketika masyarakat menyalurkan pendapat itu ada aturan. Saya kira berarti kita semua masyarakat Jumbleng, masyarakat Indramayu lah pada umumnya, karena ini juga akan menyangkut dengan kondisi lingkungan hidup di Indramayu. Saya kira berhak juga menanyakan ke Kawaguchi, berhak juga menanyakan ke Dinas Lingkungan Hidupnya, dan berhak juga untuk menuntut DPRD, bahkan bupati sekalipun harus menindak tegas ketika penyelewengan dilakukan oleh Kawaguchi. Sepakat boleh? Tapi kalau yang kita sampaikan ini tidak disupport oleh masyarakat Jumbleng, disebut dengan kekompakan, dengan bergerak yang sama, saya kira kasihan juga Kang Carnoto, Kang Bambang, Kang Casyadi. Karena apa? Apa yang disampaikan oleh kawan Kang Bambang, Kang Carnoto, Kang Casyadi ini kan bukan sesuatu yang mengada-ada. Tapi kenapa juga masyarakat Jumblengnya tidak bergerak bersama-sama? Misalkan, nah saya sih berharap forum ini, pertemuan kita kali ini, diskusi kita kali ini menjadi pemantik, menjadi stimulan atau pintu masuk kita untuk ngobrol banyak hal. Apa yang bisa dilakukan oleh kita bersama? Yuk, forum ini kita jadikan forum belajar bersama untuk kita semua tentang lingkungan hidup, tentang industri, tentang bagaimana kita menyampaikan pendapat di muka umum, dan itu menjadi pintu masuk kita bersama. Saya kira sebagai awalan diskusi kita kali ini dari saya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corporate Social Responsibility atau pertanggungjawaban perusahaan lah, gampang ya. Nah mungkin di tahun 2002 ini udah ganti arahnya. EJSL sekarang gitu yang dipakai oleh Pertamina hari ini adalah tanggung jawab sosial lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi ketika bicara tanggung jawab sosial, ketika bicara stakeholder, pemilik kepentingan hari ini, punten Pak, pemilik kepentingan industri ini, saya katakan bukan hanya Kawaguchi, bukan hanya industri, bukan hanya bos, bukan hanya pekerja, bukan hanya kemudian pemilik saham, tetapi di dalamnya bicara kepentingan adalah masyarakat, di dalamnya juga ada kepentingan di sana, termasuk juga lingkungan di sana, alam dan yang lainnya. Jadi ketika kemudian mereka berada di lingkungan kita, sebenarnya kita ini secara otomatis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari industri itu sendiri sebenarnya.
Emangnya ketika Kawaguchi membuang limbahnya kemudian kita nggak merasakan? Merasa nggak Pak? Ketika Kawaguchi meledak, ngerasa nggak kita kemudian? Akan kena dampaknya nggak? Ketika bolak-balik mobil, debu dan sebagainya, kita menerima dampak. Di sini kemudian pentingnya tadi tanggung jawab sosial lingkungan itu sendiri. Jadi kalau saya sepakat dengan Bang Ali, kemudian kawan saya juga di Jogja, Bang Ali, ada Mas Arif juga, dulu saya sama-sama di Jogja. Jadi bicara problem itu sebenarnya itu menjadi hal yang paling lumrah ketika kita temui di industrialisasi kemudian. Bagi saya kita nggak bisa berpikir kolot Pak, pokoknya enggak. Hari ini kemudian ada banyak celah, ada banyak hal yang kemudian ditawarkan oleh kesempatan itu. Ya kalau kita nggak punya pendidikan SMA, SMP sebagainya, kalau itu sebagai prasyarat wajib. Pak, melube kejar paket kah? Itu selesai sebenarnya, itu setara. Kalau memang itu menjadi prasyarat, kalau memang itu menjadi prasyarat wajib, karena kita tidak bisa kemudian menghindari itu sebenarnya. Di kita juga sama Pak. Ketika kemudian di tahun pertengahan 2000 sampai 2010 masyarakat Balongan pernah bekerja di perusahaan Pertamina, banyak hal secara skill kemudian juga tidak melampaui. Maka kita dorong Pertamina, ya sudah kalau kita kemudian kita tidak layak, maka berikan pelatihan ke kita secara gratis. Maka kemudian ada program dulu itu ada namanya lingkungan dan sebagainya, itu kayak pelatihan safety dan sebagainya. Alhamdulillah kemudian hari ini ratusan safety itu memang dari Balongan, dari hasil program tadi, program gratis itu tadi. Kalau memang mau bicara upgrade dan perusahaan mau, kemudian itu gratis. Security, mereka juga bikin program security-nya. Balik lagi kemudian tadi, ini bicara tentang bagaimana kesempatan kawan-kawan dalam hari ini mungkin bisa kita petakan bahwa kita masuk ke dalam babak industrialisasi, walaupun ya mungkin agak semilah karena ini perjalanan menuju industrialisasi. Maka kemudian sebenarnya yang perlu disiapkan kawan-kawan itu selain kesiapan mental juga kesiapan tentang SDM teman-teman. Hari ini tetap berjuang, walaupun hari ini bukan kita yang menikmati, tapi minimal anak keturunan kita yang akan menikmati ke depan. Saya selalu mengatakan seperti itu ke mereka. Di tahun 2000 saya bilang kita berjuang hari ini. Kalaupun kemudian hari ini kita tidak menikmati, minimal saudara dan keturunan kita menikmati dari hasil perjuangan hari ini. Itu saja sebenarnya. Jadi kita tak perlu kemudian menyerah dengan kondisi-kondisi macam itu. Kalau mereka bisa berpikir dua, kita harus berpikir tiga. Itu aja. Selama kemudian permintaan mereka yang kita terima ini masih rasional, masih bisa kita lakukan saja untuk memenuhi itu. Tapi ketika itu sudah dipenuhi, prasyarat wajib itu dipenuhi, mau apa kemudian silahkan kemudian dijauh oleh mereka. Jadi yang terpenting bagi hari ini pertama adalah bicara komunikasi, bicara tanggung jawab sosial dan lingkungan itu kan bicara tentang bagaimana kemudian mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah, produksi mereka tetap berjalan, silahkan. Tetapi tanggung jawab sosial dan lingkungan juga harus ada, harus jalan. Harus diambil. Lingkungan dan sosial itu, kalau tadi lingkungan udah ngomong, itu kalau persoalan hukum saya pikir Bang Ali udah ngomong lah. Dia lebih fasih lah karena bicara sarjana hukum. Kalau saya sarjana ekonomi. Tapi kalau bicara tanggung jawab sosial itu banyak, termasuk apa? Ya kepada bapak-bapak, kepada masyarakat di dalamnya. Kalaupun hari ini tidak melibatkan masyarakat Jumblang, minimal ada program yang kemudian bisa memberikan pemberdayaan di masyarakat itu sendiri. Apa kemudian bisa dilakukan oleh mereka sehingga kemudian keberadaan mereka itu mendapatkan nilai lebih, nilai plus yang kemudian yang diterima oleh masyarakat Jumblang khususnya itu. Walaupun bagi saya prosesnya nggak akan mudah, dan perlu langkah-langkah, perlu ada pertemuan, perlu ada obrolan sebagainya. Mungkin problemnya hari ini bukan, nanti ke depan bukan hanya Kawaguchi. Mungkin nanti kalau ini sudah ditempatkan RT RW-nya sebagai kawasan industri, akan ada industri-industri yang lain, akan ada Kawaguchi yang lain, akan ada perusahaan-perusahaan yang lain hari ini, dan pun itu akan berlaku yang sama. Maka harus dibangun oleh masyarakat Jumblang. Masyarakat Jumblang itu apakah bagian daripada kepentingan? Iya, saya bilang.
Masyarakat Jumblang itu menjadi bagian daripada kepentingan perusahaan manapun, bukan hanya Kawaguchi, Pertamina juga di dalamnya. Dan arah perlawannya bukan hanya harus Kawaguchi, Pertamina. Kalau bagi saya sikat, kenapa tidak? Kita nggak mau karena akhirnya harus menjadi tikus yang mati di lumbung padi istilahnya. Kita nggak mau seperti itu. Kalaupun hari ini kemudian nggak berhasil, minimal saudara bapak, keturunan bapak ke depan atau masa depan kawan-kawan masyarakat Jumblang itu mendapatkan manfaat lebih dari persoalan itu. Dan itu adalah hak, sekali lagi. Seperti dikatakan Bang Ali, ini mau bicara hak sebenarnya. Bicara hak. Tapi di sisi lain kemudian juga kita harus bisa beradaptasi, saya bilang. Kuncinya adaptasi. Adaptasi lingkungannya harus jelas di sana. Jadi kalau industrialisasi itu, Pak, kita nggak bisa ngelawan loh, jujur saja. Tapi membutuhkan kita tuh harus beradaptasi dengan gaya mereka seperti apa. Semakin kita melawan kemudian kekeh dengan keyakinan kita hari ini, kita akan kalah. Jujur saja. Tetapi kemudian hari ini yang perlu kita melihat adalah kita harus ada proses adaptasi. Sejauh adaptasinya itu adalah rasional, bagi saya nggak masalah. Adaptasinya seperti ini, bukan kemudian jangan demo, enggak, bukan itu sebenarnya. Adaptasinya adalah apa persyaratannya kita penuhi. Kalaupun misalkan harus punya keahlian ini, ya sudah, silakan dibikin keahliannya, bikin pelatihannya, sehingga kesempatan kita itu menjadi sama dengan mereka. Kan itu, berproses sama dengan mereka, kemudian diberikan hak yang sama bagi mereka. Dan kalau udah seperti itu, bagi saya itu menjadi hak saudara-saudara ada yang ada di sini sebenarnya. Depan mungkin ada pabrik A, pabrik B, pabrik C, pabrik D, semuanya akan muncul di sini. Dan sekali lagi kemudian, kawan-kawan jangan pernah dari domba dengan hari ini orang-orang masyarakat sini yang sudah bekerja di dalam sana. Jangan dari domba, jangan mau dari domba. Mereka juga bagian daripada organisasi dibentuk. Itu untuk tujuan yang sama. Ketika organisasi berdiri itu karena ada tujuan yang sama. Tujuannya harus sama. Dan organisasi dibentuk oleh tujuan sebenarnya. Dan dipimpin oleh tujuan, bukan oleh orang. Jadi ketika orang itu kemudian nggak ada, organisasi akan tetap jalan. Lagi itu kuncinya. Organisasi itu dibentuk, didirikan, bukan dipimpin oleh orang, tapi oleh tujuan. Tujuannya apa? Ya mangga, tujuannya apa? Ini untuk menghindari ketika orang-orang yang kita percayakan itu mengalami masuk angin, itu jadi problem kemudian. Jadi tujuan itu apa tujuannya? Tujuan itu harus digarap. Tujuan itu ya tujuannya apa kemudian harus dibangun oleh kita. Kemudian, jadi kita tetap fokus. Tanpa adanya A, B, C, D tetap jalan karena tujuannya belum nyampe. Punten, Pak, Mas, saya mungkin hadir di sini itu kan sekedar untuk istilahnya berbagi pengalaman lah. Karena mungkin pada satu posisi, pada satu situasi kita dihadapkan pada persoalan yang sama. Walaupun kemudian saya itu udah berlaku mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke belakang sebenarnya. Nah disinilah kemudian kalau dulu kan kita ngeraba nih. Kalau dulu kan kita masih ngeraba, kita masih kemudian mencari cara yang terbaik seperti apa, bla bla bla. Jadi sama Pak, ketika kita saklek dulu, ya udah Pertamina nggak bisa Pak, jujur saja. Jadi kalau polisinya pengen nggak ada, Pertamina ditutup. Kita saklek. Tapi kan itu nggak mungkin. Nggak mungkin kemudian balik lagi. Ya jalan tangannya apa ya tadi TJS. Ada tanggung jawab sosial di sana dan lingkungan di sana yang harus diambil. Apa? Silakan disusulkan oleh teman-teman. Kita nggak anti aksi sebenarnya. Teman-teman yang dilakukan oleh teman-teman ketika datang LH itu adalah bentuk daripada aksi, Pak. Ketika teman-teman kemudian datang ke DPRD itu bentuk daripada aksi. Walaupun dengan cara yang berbeda, aksi kan banyak yang dilakukan. Ada aksi massa, ada aksi audiensi, ada aksi mungkin sekedar hari ini juga yang dilakukan kita ini aksi sebenarnya, bagian daripada aksi sebenarnya, bagian daripada istilah hari ini kerennya demo. Tetapi kemudian hari ini yang perlu kita katakan bahwa
bagaimana tujuan aksi itu menjadi tujuan bersama, bukan hanya oleh kita, tapi juga menjadi tujuan bersama untuk masyarakat Jumblang secara keseluruhan. Itu yang menjadi PR kita. Mungkin itulah sebagai awal dari saya. Kalau ada hal-hal yang kemudian sekiranya gak sepakat, silakan utarakan saja. Karena itu keterbatasan saya sebenarnya sebagai orang yang udah hari ini dapat untuk berbagi sebenarnya. Kalau ada hal-hal yang memang kurang jelas, silakan pertanyakan. Mungkin itu saya dulu. Allahul muwaffiq, Kang Arif ya. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk berjuang. Jelas Pak, Undang-Undang Pasal 33 ayat 3, bumi air, kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai negara dan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan PT. Undang sedulur di RT 05 04 90% petaninya tambak udang. Emanglah ya mati mah nadur urang mah kuasa Gusti Allah beli ga. Tapi mati ya kebeli wajar orang beli ga. Mati ya kebeli wajar. Selama rong tahun kalau guci berjalan ya beli ga. Urangnya kayak pada mati bae beli ga. Ya bakal pendambaknya mati. Bakulnya kebeli payu. Termasuk uang guris ga. Ya guris apa beli ga? Ya kopral ga rong tahun. Ya beli ga nandur. Ya mati yang pun bayar nambah utang. Orang beli ga. Makanya ya juga. Artinya kita beli menuduh kalau guci membuang limbah sembarangan beli ga. Ya beli menuduh limbah itu berbahaya. Tapi menduga ketika Kawaguchi itu membuang limbah, ya imbasnya seperti ini. Terkait pembuangan limbah dan di lokasi pembuangan limbah tersebut banyak udang-udang yang mati. Dan petani juga ya banyak yang mengeluh terkait ya nadurang mati mati beli ya. Ucap modal utang mati ya bakulnya bangkrut. Petani ya bangkrut. Ayo berjuang bersama-sama ya untuk meluruskan ya kalau uji limbah itu dia berbahaya. Ya silakan kita uji bersama-sama. Kita tidak anti industri masuk ke Indramayu atau ke Jumblang. Ya silakan industri sebanyak mungkin silakan, tapi jangan meracuni ya lingkungan. Terkait tambak udang, apa manekin banyak kan disedot canggipang. Nih kalau kunci sedot maning beliga. Secara tidak langsung punten kita ke dikepung ning limbah nih. EBM buang limbah si Timur kali Jambu. Maning kene ada dibuang maning. Pas ya punten lagi orang 20 dina atau selawe dina nyedot banyu. Ya aku wong tambak ya mati beri wajar kono beli ya. Ketika nyedot banyu ya orang pada mati. Lane ya ayo kita bersama-sama untuk berjuang. Usingan aning kene ya pun kan gedek tular konon kan. Ayo kita berjuang bersama-sama. Dan kemungkinan siapa yang bertanggung jawab ketika limbah itu dibuang dan petani itu terjadi kurangnya pada mati, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang berganti rugi? Nah hari ini air disedot nih kalau kunci termasuk Canggipang ketika ketiga orang tani sawah membutuhkan airnya gak ada. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Kita nggak anti industri, kami masyarakat Jumblang silakan industri sebanyak-banyak mungkin, tapi ya mau kak aja mengeracuni beli gak? Terus banyu disedot ya kepral, limbah dibuang ning kali, limbah dibuang kali, tenaga kerja sing kana kabeh ya kegila-gilaan temen kurang enggak masa sekarang wis ada wong Jumblang termasuk RT 05 04 90%
petaninya itu tambah udang, nyagerakan urip pangannya ki ngampani anak rabi ki, ya sing urang iku si tambah udang. Wis yen di kampung sing Kawaguchi, TBM Kawaguchi, ya garap priwen. Emang orang mati ya Gusti Allah sing ngatur beli ya. Tapi ya setidaknya kono beli ya. Ya saja pokoknya maning Kawaguchi ya buang ning jero. Ya jamang jaba-jaba beli ya. TBM ya melebar. Termasuk yang tenaga kerja itu wis jelas. Yang pertama memakai tenaga kerja bukan orang Jumblang. Yang kedua no outsourcing. 1.800.000 gaji outsourcing. Pakai security outsourcing maning. Wis boleh rolas jam beli ga? Rolas jam oleh. Ya bener ya Kang. Rolas jam mantan. Mulai rolas jam gaji ya lebih jelas. Jarang outsourcing. Mangsa artinya perusahaan anak ini kita yang mau kah yang dibentarkan oleh masa kayak kucing apa tikus di dalam lubuk panganan barang-barang bisa mangan. Terkait persoalan Kawaguchi nih Bang, Kawaguchi ini setelah diterbitkannya surat sanksi administrasi paksaan pemerintah, artinya apa? Artinya Kawaguchi ini terbukti ada pelanggaran norma hukum di situ. Dan di sini juga ada jelas apa saja yang harus dipenuhi kewajiban Kawaguchi terhadap sanksi ini. Cuman sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada ketegasan, ini tidak ada kejelasan baik dari Kawaguchi-nya dan pemerintah sekalipun. Ini tidak ada langkah-langkah konkret ini Bang. Dan mungkin teman-teman di sini ini mencari solusi atau mencari langkah yang jelas untuk tadi kita perjuangkan bareng-bareng nantinya. Seperti itu ya. Setuju boleh? Setuju boleh? Itu Bang. Intinya kita ini mau sharing kepada Bang Cahali, Bang Olik ini terkait persoalan yang di sini agar juga persoalan ini tidak berlarut-larut, agar persoalan ini bisa terselesaikan. Tapi juga kita harus pahami, harus sadari bahwa kita seluruh masyarakat Jumblengnya dasarnya peduli dulu Bang. Peduli, tahu, paham persoalannya, lalu kita bergerak. Kita melihat sanksi di sini ini Kawaguchi ini harus memenuhi kewajibannya terkait sanksi itu 3 bulan Bang. Kalau ngomongin deadline waktu sanksinya itu sudah lewat 2 bulan ya, udah lewat 2 bulan. Dan kalau ngomongin konstruksi hukumnya ini jelas ketika sanksi paksaan administrasi paksaan pemerintah ini tidak dipenuhi oleh Kawaguchi ini tutup Bang. Izin lingkungan itu dicabut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sebenarnya seperti itu. Tapi pada kenyataannya hari ini Dinas Lingkungan Hidup yang notabene ini pemerintah ini tidak bisa mengambil langkah yang konkret. Dan kita ini di sini sebagai masyarakat juga bingung. Ini harus bagaimana? Kalau nanti kita harus didorong dengan gerakan massa agar terjadi tadi kayak seperti Balongan. Ini sepakat tidak ini? Masyarakat sini. Sepakat tidak? Nah, bagaimana sih kita aksi yang diatur oleh undang-undang? Bagaimana kita nanti aksi ketika jangan sampai ini juga dibenturkan kita kena pelanggaran hukum atau kriminal sebagainya. Nanti mohon Bang arahan lah dari Bang Olik ya yang lebih punya pengalaman di sana di Balongan gitu ya. Maka Bang Olik kita harus menyamakan persepsinya dulu seperti apa tujuannya. Itu sebenarnya. Jadi yang kita bangun ini kemudian adalah persekawan, yang kita bangun adalah perjuangan yang kemudian melibatkan ya seluruh masyarakat kepentingannya. Yang namanya orang kerja kan saya pikir bukan orang di sini aja pengen kerja, ya enggak? Yang pengen ganti rugi misalnya terjadi soal lingkungan yang harus segera diatasi bukan hanya orang di sini. Di dalamnya ada kepentingan petani tambak. Dan Balongan mengalami itu juga tahun 2008 ketika terjadi kebocoran besar itu hampir melibatkan berapa desa, berapa kecamatan, sekitar 4 kecamatan. Kecamatan Junti, Kecamatan Balongan, Kecamatan Indramayu, dan Kecamatan Masekan. Itu ada berapa desa dan itu ada ribuan petani tambak juga sama melakukan aksi proses yang sama.
ketika terjadi keracunan dan ada bos ganti rugi di dalamnya. Paling terdekat itu sebelum bulan puasa kita aksi besar juga di sana di Balongan selama hampir seminggu. Apa? Ada kebocoran lagi. Sama tuntutannya bicara tentang bagaimana kemudian pemulihan lingkungan. Jadi bicara tanggung jawab sosial itu kemudian saya bilang ini bukan hanya masyarakatnya, bicara lingkungannya juga harus dipikirkan. Sorry tadi sempat disinggung kemudian problem bagaimana industri kemudian memanfaatkan sungai yang ada di sini Air sungai. untuk industri itu nggak boleh sebenarnya. Kalaupun mereka diberikan izin, sebenarnya yang perlu kita pertanyakan adalah USDA di kabupatennya. Izinnya seperti apa? Penggunaan istilahnya air untuk pertanian untuk masyarakat ini nggak bisa digunakan oleh industri. Mereka harus sendiri pengadaannya. Kan itu juga udah menyalahi aturan sebenarnya. Kita perlu pertanyakan itu juga sebenarnya, termasuk Jambiwang dan Pertamina yang lainnya. Pertamina itu Pak, itu nggak memakai di sini. Itu hari ini dari tahun lalu berdiri itu memakai dari waduk mana Kuningan tuh, waduk apa namanya? Kalam Dharma Pak, ngambil dari sana. Karena dulu ngambil di daerah Kertasmaya, tapi nggak boleh. Sungai juga kan, itu nggak boleh. Kertasmaya. Dan tahun ini atau 3 tahun ke depan Pertamina itu akan bangun sendiri reaktor untuk mengolah air asin jadi air tawar. Karena mereka sudah nggak boleh industri itu memakai air untuk kepentingan masyarakat pertanian sebagainya di sini itu sudah menyalahi aturan sebenarnya. Itu juga temuan bagi saya. Itu tambahan. Selain mereka ngomongin lingkungan, izin operasi, ngomongin pembuangan limbah yang kemudian meracuni tambang sebagainya, kita nggak mau tahu. Mereka harus bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan lingkungan tersebut. Apa ya kita hari ini? Kita harus dimulai dari hal yang terkecil sebenarnya. Dulu pun harus dimulai dengan beberapa orang sebenarnya. Jadi itu yang pertama. Di sisi lain ketika kita ngomongi tujuan, kita juga harus ngomongin tentang bagaimana kendaraannya. Hari ini ada namanya forum masyarakat Jumblang. Tetap jalan, silahkan jalan dulu. Karena dulu juga ada formal kalau di kita. Tapi selama berjalannya forum masyarakat Jumblang itu juga kita membenahi instrumen yang ada di desa. Karena walau bagaimanapun itu bagian dari yang terpisahkan dari kekuatan kita, kemudian berkonsentrasi bagaimana kemudian arah tujuannya, tapi juga mempersiapkan bagaimana internet juga dibangun. Bangun kesadaran masyarakat seluas-luasnya. Itu hal yang menjadi penting. Bangun kesadarannya dulu. Kalau kesadaran sudah dibangun, saya pikir ngomongin kendaraan apapun selesai. Mau pakai Karang Taruna, mau pakai forum Jumblang, mau pakai desa, salah satu cara membangun pola kesadaran adalah hari ini. Apa? Berdiskusi, ngobrol dan sebagainya. Kita nggak apa-apa kencang di forum, berdebat dengan segala argumentasi yang dibangun oleh kita, nggak persoalan. Yang terpenting adalah kemudian kita ketemu satu titik bahwa kemudian kita harus sepakat dengan itu. Jadi perdebatan selesaikan di internal. Kalau kemudian ada pro kontra wajar, dimanapun ada pro kontra. Pertanyaannya gini, apakah boleh kemudian mereka buang limbah di sungai? Nggak boleh sebenarnya, jujur saja. Itu kalau masyarakat tahu kemudian juga pasti nggak boleh. Aturan mana yang kemudian membolehkan industri itu membuang limbahnya di lingkungan? Nggak boleh Pak. Ada aturannya, mungkin tanya Bang Alil. Ada aturannya, itu nggak boleh. Itu dulu, itu yang perlu disampaikan ke masyarakat. Ketika kemudian membuang hasil industri atau limbah industri ke lingkungan, kemudian menyebabkan secara tidak langsung racuninya tadi kelompok tambak, udang sebagainya, kemudian siapa yang bertanggung jawab? Industri. Mereka yang bertanggung jawab. Apakah boleh mereka mengambil airnya kemudian dari lingkungan sekitar? Nggak boleh. Siapa yang bilang nggak boleh itu? Nggak boleh, karena air itu milik masyarakat. PDAM aja izin kok, milik daerah. Izin PDAM itu ada aturannya. Apalagi kemudian industri yang jelas kepentingannya adalah bisnis. Kecuali kalau kepentingan pribadi, kita ngangsu, nganggo indung, nganggo ngopeni ayam, nganggo ngopeni tumbuhan, nganggo empang, nggak masalah itu. Tapi kalau bicara bisnis beda aturannya. Itu. Jadi kita harus juga menyampaikan ke masyarakat juga pada hal yang sifatnya sepele. Sepele, boleh nggak sih masyarakat buang limbah ke sungai? Nggak boleh.
Siapa yang bilang boleh? Nggak boleh. Ketika terjadi ya pertama tanggung jawab kan, itu aja. Boleh nggak Pertamina kemudian buang limbahnya ke laut? Nggak boleh. Itu menyebabkan kemudian petani tambak di kita, jujur. Ketika saya kecil, itu nama yang lain banyak. Tambak banyak. Karena habis Pak. Nggak ada satupun nelayan yang bertahan di Balongan. Nggak ada satupun ya. Nggak ada satu perahu pun. Karena emang susah nyari laut, nyari ikan di Balongan. Ditambah industrialisasi. Kita tergerus di situ kemudian. Nah, kalau kita nggak adaptasi lingkungan kemudian ya kita akan selesai juga di sana. Sama dengan udang itu. Sama dengan ikan itu sebenarnya. Makanya itu penting teman-teman juga untuk beradaptasi lingkungan, untuk belajar, untuk memberikan kesadaran itu sendiri sebenarnya. Kalau tidak mau belajar kemudian kita akan sama dengan udang tersebut yang mati nggak ada jelas itu. Sama, kita akan jauh beda dengan udang-udang yang mati. Nggak jauh beda dengan ikan-ikan yang mati gitu, yang kemudian nggak ngelawan sedikit pun. Tapi kita manusia loh, kita punya otak, kita punya kesadaran, kita punya banyak hal yang kemudian secara naluri itu berbeda dengan udang. Maksudnya kalau orang kemudian tahu dan sebagainya, udah nggak mau melawan ya jangan otak udang kemudian. Kan itu. Tapi tidak boleh juga jadikan musuh bagian-bagian itu sebenarnya, tidak boleh. Karena tadi saya bilang kesadaran orang itu berbeda. Perlu diingat, kesadaran orang itu berbeda. Cara orang untuk paham juga berbeda, itu pahami. Itu harus butuh kesabaran untuk bagaimana menjelaskan tahap per tahap pada mereka. Apakah waktunya nanti setahun? Ya nggak apa-apa. Kita pun butuh bertahun-tahun untuk melakukan itu. Kita nggak bisa kemudian kayak sulap mangan wareg, tas wargising beli. Jadi mau konon caranya. Manusia berbeda polanya, berbeda cara dan sebagainya kemudian. Kita harus tahu betul kondisi masyarakat di sini. Maka bagi saya kemudian setelah ini ya kita kumpul dengan teman-teman petambak, kumpul dengan teman-teman pekerja yang lain ya gini. Kita berikan kesadaran sedikit demi sedikit untuk bagaimana. Kalau itu sudah terjadi, baru kemudian ngomongin kelembagaannya hari ini forum oke jalan, nggak apa-apa. Kalau emang Karang Taruna dikira kemudian hari ini belum clean bagi aku, silakan itu menjadi bagian itu. Tapi kalau kemudian sudah clean, sudah oke, bersepakat dengan ide-ide kita jalan bareng nggak apa-apa. Itu jauh lebih kuat. Bahkan dengan desa sendiri, itu bahkan jauh lebih kuat, jauh lebih hebat. Tetapi ya mengusung perlawanan itu nggak bisa dilakukan oleh hanya sekelompok orang, hanya satu orang, dua orang, hanya kelompok orang tertentu, tidak. Jadikan ini menjadi kepentingan semua orang. Ada orang berkepentingan kerja, ada orang kepentingannya adalah bagaimana petambak kemudian bisa memanen hasilnya dengan seperti biasa. Apa? Dengan tidak membuang limbah di sembarangan. Itu salah satunya. Jadi itu yang dibangun pola kesadarannya secara tahap demi tahap, hari demi hari sebagainya itu. Jadi itu proses yang paling penting yang harus dilalui sebenarnya oleh teman-teman. Hari ini agak sulit, ya. Bagaimana kerasnya Chang Jifang di awal-awal itu? Ya tahu persis dari situ. Kita nggak boleh berpikir bahwa dia bukan golongan kita, kemudian kita menjauhi atau kita benci atau mereka jadi musuh, tidak. Itu bersama yang paling penting. Yang namanya enak itu dari berbagai macam perbedaan itu jadi satu. Itu baru enak. Jadi kapan teh enak Pak? Dulu banyu nih baik maksudnya Pak. Punten. Anak teh, anak nabi, anak gulai. Kurang. Kudu dimasak ya Pak. Ya anak buah kudu. Kan kemudian itu hasanah keenakan yang kita harus hadapi itu. Jadi perbedaan itu, perbedaan pendapat, perbedaan berbagai macam itu bukan menjadi bagian yang harus kita terpecah. Tiba oleh anak sing pengen kerja, anak sing pengen bagaimana mengelola kedepannya untuk menjadi kalau di kita itu konsorsinya anak sing pengen jadi. Mungkin itu Pak sekedar untuk saya mengilustrasikan lah, minimal kita nggak terjebak dengan beberapa hal yang kemudian ada perbedaan sebenarnya. Cukup jelas ya. Nah, kini diperuncing terkait Kawaguchi. Karena Kawaguchi ki mau sing dipaparaken ning Mas Kolik juga membuang limbah iki ning kali. Ngembet banyunya juga ning kali. Kemudian diprotes ning batur-batur, prosesnya ki supaya batur-batur juga beruh.
diprotes batur-batur hingga terbitlah surat sanksi teguran administratif. Ingkono tertera kewajiban-kewajiban perlu dipenuhi. Nah, selama kurun waktu beberapa bulan durung pernah ana sosialisasi maupun mitigasi terkait sanksi tersebut. Lamun bahasa kangkolik limbah iki boleh dibuang ning kali, engko durung lagi-lagi tak latih ini undang-undangnya. Tapi anak undang-undang nomor 33 tahun 2000 kira 33 2009. Nomor 32 tahun 2009. Cuman kalau dibeda maning. Tapi pada intinya makanya Bang Ali, masyarakat Jumbleng atau batur-batur juga lagi resah ketika proses diplomasi, proses normatif teka ning anggota dewan sampai tanggal 20 April kita ngeruduk Dinas Lingkungan Hidup kanggo takon ketegasan surat pun kupriwe sanksinya ku kawaguci ku juga sampai hari ini durung anak keputusan apa-apa. Nah, kemudian oleh Bokatrong minggu ini ketemu karo pimpinan DPRD juga menyampaikan hal yang sama sampai dinakin durung anak keputusan apa-apa. Nah, maksudnya kita di Bang Ali takon lamun digeruduk bae melalui aksi massa sing dituntut jelas bahwa banyu kali aja dicemari, ngemet banyu ya priwe aturane. Nah, enaknya priwe Bang Ali. Nah, mangga Bang Ali sing menyampaikan berdasarkan perspektif hukum. Secara hukum boleh tidak masyarakat menggeruduk? Tadi yang saya sampaikan dari awal. Itu bukan boleh dan tidak boleh, itu hak. Hak, itu jelas hak. Bahwa warga negara Indonesia berhak atas berserikat, berkumpul dan berpendapat. Itu pasal 28 28E Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu adalah ibu dari undang-undang. Sedurunge undang-undang nomor 998 tentang kebebasan berpendapat, itu di Undang-Undang Dasar 45 sudah diatur bahwa warga negara itu berhak berkumpul, berserikat, berpendapat. Jadi Kang Bambang, ya bukan bagaimana, ya itu hak. Nah, tinggal bagaimana hak itu biar tidak menjadi salah. Berarti teknis untuk mewujudkan haknya itu ya sesuai dengan aturan hukum. Tadi ya sampaikan oleh Kang Holik, misalkan kalau tujuannya adalah aksi, ya 3 hari sebelumnya teman-teman sudah harus buat surat pemberitahuan minimal ke Polres, ke instansi yang akan kita kunjungi, ya biar mereka nggak kaget aja, biar mereka nggak kaget. Nah, kedua, bagaimana tuntutannya? Tuntutannya itu ya selama itu rasional, ya nggak masalah. Apa itu ukuran rasional? Ukuran rasional misalkan saking mengkele masyarakat Jumbleng wis di audiensi wis ngomong pirang-pirang wis ning dewan, sampai Dinas Lingkungan Hidupnya adalah memberikan sanksi, dan itu harus sosialisasi ke masyarakat. Apa sih yang dikeluarkan limbahnya, bentuknya, zatnya apa sih, penyebabnya, sampai ada hubungannya tidak sih limbah yang dikeluarkan Kawaguchi dengan kematian banyak udang di kali Jumbleng misalkan. Kalau sampai mengkel mentok dan akhirnya tuntutannya harus ada tuntutannya misalkan tegas bahwa Kawaguchi harus ditutup di Jumbleng, ya itu hak juga. Itu hak juga. Karena apa? Ya karena harus mentok sih. Diomong audiensi dari 2017 loh kawan-kawan ini. Kalau misalkan ternyata melalui masyarakat Jumbleng sudah patuh hukum nih, melalui audiensi ke dinas, melalui audiensi ke DPRD, ya kan, itu sudah melalui tahapan hukum yang jelas. Tapi kalau dari tahapan hukum itu sudah dilakukan dan ternyata tidak ada responnya yang baik, dan akhirnya masyarakat Jumbleng juga memutuskan
sikap politiknya atau sikap kesadarannya bahwa itu harus ditutup, ya itu hak juga. Ingat, ISO 2600 itu salah satunya selain lingkungan hidup adalah hak asasi manusia. Manajemen, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia. Ketika ngomongin hak asasi manusia, ya semua warga negara berhak atas itu. Pertama, sampai pada kalau misalkan apa yang disampaikan oleh Kak Khalid tadi, pengalaman di Balongan ya punten, itu pengalaman ya. Apakah menginspirasi untuk masyarakat Jumbleng? Ya itu hak juga. Apa sampai pada misalkan, ya punten Pak, saya orang Karangsinom, kalaupun pada zamannya dengan Mas Khalid, karena kebetulan kawan di Jogja, kawan kemanusiaan, dan akhirnya saya harus mengendon di Balongan bertahun-tahun untuk ikut membangun itu. Saya kira itu sebuah keniscayaan. Jadi nggak aneh juga ketika saya Khalid ke Jumbleng, kita sudah nggak aneh membangun, ikut membangun ya, bukan membangun, ikut membangun, ikut berpartisipasi membangun, bahwa masyarakat Jumbleng yang harus kompak. Kalau misalkan masyarakat Jumbleng nggak kompak dengan kepentingan dirinya sendiri, ya saya mah nggak ada urusan. Saya mau Karangsinom aja, Kang Khalid Wong Balongan, Kang Arif Wong Cibereng, ya nggak ada urusan. Namun tegel-tegelan mah ya aku menasibi masyarakat Jumbleng, monggo-monggo saja. Tapi kan bukan itu. Ini persoalan kemanusiaan. Mohon maaf jauh-jauh, saya dari Karangsinom tinggal di Sukaurip harus datang ke sini memenuhi undangan. Kepentingannya bukan apa-apa. Kepentingannya adalah saya pengen, Kang Khalid mungkin sama, pengen membangun persaudaraan kemanusiaan yang sama di Indramayu. Bukan latar belakang loh. Kalau latar belakang saya sudah dari awal Kang Bapak menyampaikan siapa Kang Casyadi sudah ilfil. Mohon maaf. Siapa Kang Casyadi sudah ilfil. Ini persoalan kemanusiaan. Nah, persoalan kemanusiaan ini ya harus dibungkus dengan apa? Tadi yang sampaikan oleh Kang Khalid, kita punya mimpi yang sama. Mohon maaf, misalnya katualakan nom ya kepentingan ekonomi pada kaderga. Ya beli kepentingan weteng. Karena itu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar kita adalah bekerja. Untuk apa? Untuk menutupi kehidupan, kebutuhan hidup, makan, bahkan bukan hanya kita sendiri, keluarga, anak cucu dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mungkin kawan-kawan muda hari ini belum butuh karena masih sendiri. Mohon maaf, 2, 3, 4, 5, 10 tahun ke depan, kalau kawan-kawan hari ini diam, pasti akan menyesal 10 tahun ke depan. Karena kita akan menjadi penonton industri. Itu yang harus kita sadari. Persoalan SMA, ijazah ya. Ijazah SMA memang nggak bisa dipungkiri karena itu syarat normatif. Tapi benar juga yang sampai oleh Kang Khalid. Dan itu sudah saya tegaskan di pertemuan yang kedua, bahwa program jaket itu harus kita manfaatkan. Kalau iya Kawaguchi melakukan outsourcing, itu sebetulnya pernah dilakukan oleh Pertamina dari 90-an. Sampai sekarang juga outsourcing Pertamina. Tapi kalau misalkan Kawaguchi mau melakukan ini lagi, berarti ya itu juga ancaman. Ancaman apa? Ancaman bagi terpangkasnya hak tenaga kerja. Karena perusahaan outsourcing itu pasti akan memangkas upah tenaga kerja, itu pasti. Nah makanya kalau iya Kawaguchi menerapkan outsourcing dengan melalui yayasan, itu pasti akan terpangkasnya tenaga kerja, hak dari tenaga kerja apapun itu. Nah, tapi kenapa misalkan memakai yayasan? Nah ini yang perlu kita harus telusuri. Secara hukum sah tidak sah? Memakai yayasan sah secara hukum. Dalam sudut pandang melahirkan pihak ketiga. Tapi secara hukum juga, apakah tenaga kerja menuntut itu sah? Sah. Secara hukum yayasan kerjasama dengan perusahaan itu juga secara hukum benar. Tenaga kerja juga langsung
apa menuntut haknya juga itu juga benar. Itu yang nanti perlu ditelusuri. Tinggal pertama yayasannya yayasan siapa, yang kedua kenapa harus yayasan, ya harus dikejar juga kalau kuncinya. Alasannya apa menggunakan yayasan sebagai perusahaan outsourcing untuk penyerapan tenaga kerjanya. Nah, makanya pentingnya ngobrol di sini. Saya kira kawan-kawan forum masyarakat Jumblong Bersatu itu memang pentingnya kita ngobrol biar kita semua masyarakat Jumblong juga paham, tidak kaget dengan dunia industri. Karena benar yang disampaikan oleh Kang Canoto, yang disampaikan oleh Kang Bambang, Losarang ini sudah masuk tata ruang dan tata wilayahnya itu masuk industri. Biar kita semua bisa belajar, masyarakat Jumblong bisa belajar bagaimana tahapan atau membangun sadaran bergerak 28 ayat E itu turunannya muncul di Undang-Undang Kebebasan Berpendapat di tahun 98 awal reformasi. Itu untuk apa? Untuk bisa ketika masyarakat menyalurkan pendapat itu ada aturannya misalnya. Aja mungkin baik coba anak beli saja sing warung ka kon main pada teka ka aja paling jurung kumpuniku je angger bae je kowe kan negatif maning jadi harapan demo iku kita pengennya ku ayo nyerbuni kubu wong empangan pada tekaning balai desa wong sawah soalnya kan labanya kan dimet ayo mumpung dua forum aja negatif je paling jurung kumpuniku je samsuri maning je jadi emong kayak konon ku kita ku jadi pengen ayo wong empangan wong seket luwi dikira wong 20 kisi hujan lu angker be wong kengking ini ku mana wong kengking ku jadi kita emong negatif ku jadi yang gue istimbulnya adu domba jadi aja sampai orang-orang digerakkan ya aja ayo dirapat namaning mumpung kita dia kubu kita kok ayo sekian orang dipercaya forum kan ayo forum mening balai desa sekalian pengen beruang harapan gerakanku kita bagian ngalahin nih kubu kubuan jawabannya kubu wis bagian ngawon bega aja paling jawab paling mau kubuliku kita ku blenak atine ku iya bener itu ku pengen sing ngomong iku angker wong kuniku bi hadir mene diweruhi angker kuniku jadi kita ku weruh wong iku jadi tolong si wong kungkung ngomong ku ayo pada teka mene wong empangan wong sawah dirembuk kena wong jangga tua sing sawah-sawah empangnya kon banyu dimet ayo pada rembukan tanggal semene pada kumpulan mandi mumpung anak tempate ya wara kena nih wong tua-tuaan ning kana sing duwe empang duwe sawah apa wong sawah kon banyu ku dimet dimet ipe kon jumlah wetan ana kene ana kemudian gerakannya konon masa meneng bae pengen rudu ning guri ayo kon sekinan mana wadane tentang sumber daya air sumbernya dari undang-undang itu pasal